Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Amiruddin, NIM 0514882996, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas 3 jaringan komputer. Untuk tugas yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 switch. Hubungkan semuanya menggunakan kabel. Oke, kita buka atau kita aktifkan Cisco Packet Tracer. Untuk soal pertama kita siapkan 4 PC seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita siapkan switch 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan melalui kabel. Kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, kita kasih alamat IP masing-masing komputer. (192.168.0.1). Jangan lupa subnetnya diklik biar muncul. Untuk PC 2. Oke, sudah. Silakan kita ping PC 0 dengan PC 3, PC 1 dengan PC 2. Ping 192.168.0.3. Oke, sudah bisa. Sedangkan untuk PC 1 ke PC 2, ping 192.168.0.4. Oke, sudah bisa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Buatkan sebuah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Kita sudah buat 4 komputer, 1 switch. Maka kita siapkan 1 server. Kemudian kita hubungkan kabel. Ya, server seperti ini. Oke, kita beri IP untuk server. Kita buat IP-nya 5 ya. 192.168.0.5. Oke, seperti ini. Kita cek di komputer masing-masing boleh menggunakan web browser. Coba kita buat web browser dulu. Kita tunggu. Boleh kalian menggunakan command prompt, cuman untuk ini kita coba akses, bisa enggak servernya melalui browser 192.168.0.5. Berhasil. Oke, ya muncul, berarti insya Allah semuanya sudah bisa terhubung. Sekarang lanjut nomor 3. Buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, untuk ini server HTTP ya, ini ya. Saya tulis server HTTP seperti ini.
Kemudian kita buat server DNS. Kita taruh di sebelah sini. Kita hubungkan melalui kabel. Dari sini, sini, server DNS. Seperti ini. Kita isi IP dan DNS-nya. IP-nya kita buat Ethernet-nya 192.168.0.6. Kemudian masuk ke service DNS. Kemudian kita masukkan IP-nya, kita nyalakan DNS-nya, misalkan komputer.com. Seperti ini, alamat IP-nya .0.6. Oke. Seperti ini. Apakah kita bisa menggunakan alamat IP, untuk DNS server masing-masing komputer kita samakan dengan server DNS. DNS-nya. Jadi ini IP configuration. Untuk DNS servernya kita gunakan .0.6 seperti ini, biar bisa menggunakan DNS. Maaf. Oke, kita coba akses DNS server menggunakan web browser. Apakah bisa DNS yang sudah kita buat, DNS server, kita panggil menggunakan DNS melalui nama komputer.com. Kita tunggu. Kalau misalkan semua satu komputer bisa mengakses, insya Allah semuanya sudah mewakili. Sebenarnya menggunakan command prompt juga bisa, cuman kita coba menggunakan tampilan aja. Komputer.com kita bisa muncul. Alhamdulillah. Coba kita menggunakan command prompt, kita gunakan layanan ping komputer.com. Nah, bisa ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu lanjut soal nomor 4. Kita sudah selesai menggunakan soal 1 sampai 3 sudah kita buat. Tinggal kita lanjutkan di nomor soal 4. Kita hapus atau kita bikin baru boleh, biar nyaman penggunaannya. Oke, kita lihat dulu struktur jaringannya seperti gambar di samping. Ya, kita buat PC-nya ada 2 di sini. Kemudian servernya ada 3. 1, 2, 3. Di atasnya 2. Bawah 1. Untuk switch-nya ada 2. Switch di sini, switch di sini. Kemudian routernya 1 sini ya. Terus kita hubungkan masing-masing menggunakan kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kabel. Oke, kalau seperti ini sudah, tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di gambar.
ini ilkom.com, terus ini DNS server, kemudian yang sebelah sini isi 1 ya, isi 1 ini pendilkom.com, Oke, kalau sudah semuanya kita masukkan IP masing-masing di setiap device. Untuk yang pertama kita setting dulu yang di komputer. Kita gunakan IP configuration, kita isi IP address-nya 192.168.30 misalkan, titik 1. Ya. Kemudian PC yang di bawah kita buat dengan IP yang berbeda. 192.168.20 misalkan. Nah, titik 1. Jangan lupa subnet masknya diklik ya biar keluar. Kemudian untuk server kita teruskan ya, ini tadi 192.168.30.1 untuk alamat untuk alamat IP-nya server ilkom.com itu menggunakan 192.168, lanjutkan aja titik 30.2 seperti ini. Nah, kemudian untuk yang DNS server kita gunakan alamat IP lanjutan dari tadi 192.168.30.3 ya, lanjutan. Subnetnya jangan lupa diklik. Untuk server pendilkom.com tinggal meneruskan saja alamat IP yang di bawah tadi titik 20 ya. Tadi titik 20.2 192.168.0 seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita isi kita setting routernya dulu, router biar bisa terhubung, config ya, gigabit ethernet 0/0 itu kita isi alamat IP 192.168 titik yang alamat IP yang di bawah itu kan 20, kita seperti ini. Maaf, 192.168.20.3 maaf. Kita buat baru. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian RIP-nya jangan lupa diklik. Kita tambahkan RIP 192.168.20 maaf, ini tadi berapa ya? 30 ya. Oh ya, 20 benar. 20.3. Ini 20.0. Nah. Oke, kita sudah masukkan untuk gigabit ethernet 0/0. Sekarang gigabit ethernet 0/1. Nah, kita masukkan 192.168.0 misalkan ya, karena lanjutan dari IP. Kita on-kan dulu subnet ya, maaf ini nggak muncul, ini harusnya muncul subnet mas. Nggak muncul, harusnya apa mungkin 192.168.30.4
Coba kita klik subnet masnya dulu. Nah, biar muncul. Oke, kita sudah menggunakan setting gigabitnya, internetnya ya. Kemudian RIP routingnya kita buat 168.168.30.0. Kita add. Nah, seperti ini. Nah, sudah setting. Nah, sudah hijau. Nah, sudah hijau untuk kabelnya. Sekarang kita setting default gateway-nya masing-masing komputer. Untuk itu default gateway kita setting dulu sebenarnya. Boleh kita setting dulu servernya. Server kita setting DNS-nya service DNS. Nah, kebetulan kita bikin DNS ilkom.com menggunakan alamat IP 192.168.30. Ikutkan IP yang ada di server ilkom.com ya. Berarti di situ tadi 30.2 punyanya 30.2 maaf. Punyanya ilkom.com. Kita add seperti ini. Kemudian kita masukkan juga punyanya pendilkom.com karena ini kita menggunakan server DNS ya. Kita masukkan alamat IP dari masing-masing DNS ya, kayak ilkom.com, pendilkom.com harus dimasukkan ke DNS server. Pendilkom.com ini untuk alamat IP-nya samakan dengan punyanya pendilkom.com 192.168.20.2. Masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita setting default gateway-nya. Karena tadi sudah di gigabit itu kita sudah setting 30.4. Nah, maka config. Nah, ini kita default gateway-nya gunakan 192.168.30.4 seperti ini ya. Kemudian yang lain sama kita setting config. Nah, default gateway-nya 192.168.30.4 seperti ini. Kemudian kalau komputer sama ya 192.168.30.4. DNS-nya ikutkan yang punyanya 30.3 punyanya DNS server ya 192.168.30.3 seperti ini. Kemudian yang bawah kita isi untuk defaultnya ya. Untuk default gateway-nya 192.168. Karena di sini defaultnya menggunakan 20, maka 20.3 karena yang di gigabit menggunakan 20.3. Nah, sedangkan DNS-nya ikutkan 192.168.30.3 karena gunakan DNS server yang ada di atas. Ya. Oke. Kemudian selesai. Untuk yang server pendilkom.com kita juga setting untuk defaultnya ikutkan 20.3 aja ya. 192.168.20.3 seperti ini. Coba kita tes. Karena sudah selesai semuanya, maka kita coba langkah nomor 1, ping dari komputer PC 0 ini, PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Coba kita menggunakan ping command prompt ya.
di stop command prompt ping 192.168.20.1. Nah, sudah terhubung. Alhamdulillah. Kemudian ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita balik. Kita gunakan desktop, command prompt, ping 192.168.30.1. Nah, bisa. Alhamdulillah sudah terhubung. Sekarang buka web browser. Nomor 3, buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, ini jadi kita dari PC 1 ini kita akses ilkom.com. Nah, yang di seberang ini ya. Menggunakan web browser. Tunggu. Kita gunakan ilkom.com ya. Tunggu. Oke. Kita ketik ilkom.com. Go. Kita tunggu. Alhamdulillah. Sudah selesai. Sekarang nomor 4. Buka web browser, akses penilkom.com dari PC 0. Kita balik, yang dari bawah kita akses dari PC atas. Kita akses pendilkom.com. Go. Alhamdulillah. Demikian tugas jaringan komputer tugas 3 ya terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.